Saat masuk ke wilayah Bogor itu kayak ada sosok yang ngikutin. Jadi sosoknya itu kakek-kakek tapi berpakaian Sunda. Kemudian ada salah satu macan itu harimau tapi harimau putih, beranjak ke Istana Bogor. Sampai situ sekitar jam 12 malaman. Kalau saya sendiri merasakan banyak sosok-sosok yang datang. Ada sosok kakek-kakek, ada sosok hewan lebih besar, kemudian ada yang cukup aneh bagi saya itu ada sosok ular. Ular tapi bertubuh manusia, pakai pakaian warna biru, kemudian pakai mahkota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar sedulur Gromet? Kembali lagi bersama saya Robi Panca, host Gromet, Gromyah Medeni. Seperti biasa sedulur Gromet, akan ada seorang narasumber yang akan berbagi kisah medeninya di sini. Namun sebelum narasumber kita berbagi kisah medeninya di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh sedulur Gromet yang telah menyaksikan video-video kita. Tak lupa juga saya ingin mengingatkan, kalau kita bercerita, mendengar, atau membaca kisah-kisah medeni, mereka akan tertarik dan ikut bersama. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini yang sudah tidak asing lagi, Mas Guntur Saketi. Mas Guntur Saketi, apa kabar ini Mas? Baik Mas Robi, lagi ya Mas Robi? Lagi, iya. Tidak bosan. Ini karena request dari sedulur Gromet. Oh gitu Mas. Banyak yang nyari Mas Guntur Saketi. Iya. Handsome katanya. Handsome. Iya. Makasih Mas Robi. Iya, sama-sama. Ini ada kisah medeni apa ini Mas Guntur? Iya, ini ada kisah ekspedisi ke Bogor, ke Istana Bogor. Istana Bogor. Berarti mungkin udah tahun kemarin lah. Oke. Tahun kemarin. Ke awal tahun belum. Oke, tahan dulu ceritanya Mas Guntur. Oke, seluruh Gromet, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Oke, langsung saja kita saksikan kisah selengkapnya dari Mas Guntur Saketi. Monggo Mas Guntur Saketi. Ya. Terima kasih Mas Robi atas waktunya dan sedulur Gromet dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan menceritakan kisah real saya yang memang dengan teman-teman itu kita ada acara ke Bogor. Ini sudah belum lama lah, hampir mungkin awal tahun awal tahun 2024. Jadi kita berlima teman-teman laki-laki semua, dan kita memang ada acara di Bogor. Kita berangkat itu siang dari sini itu siang sekitar jam 1-an lah, jam 12 jam 1-an dari Tegal dan ke Bogor lewat tol, dan nggak ada masalah ketika perjalanan. Tapi ketika sudah masuk wilayah, jadi udah di Jakarta kita hampir maghrib itu kita ke arah Bogor. Itu kan terkenal macet ya. Jadi di situ cukup lumayan lama di perjalanan menuju ke Bogor itu. Saya merasakan waktu itu masuk wilayah Bogor itu ada perasaan kayak ada yang ngikutin gitu. Jadi waktu sudah masuk ke Bogor itu, saat macet-macetnya dan saat masuk ke wilayah Bogor itu kayak ada sosok yang ngikutin. Jadi sosoknya itu kakek-kakek tapi berpakaian Sunda. Kemudian ada salah satu macan itu harimau tapi harimau putih. Tapi dia nggak ngapa-ngapain, cuman kayak ngikutin aja.
yang ikutin rombongan kita. Kemudian sampai di lokasi, karena di situ kita ada acara di situ. Waktu sampai di situ itu hujan gede banget dan besar sekali. Tidak hanya hujan, juga ada angin, ada ledek dan teman-temannya lah, segala macam lah. wah segala macam. Nah, waktu itu karena kita ada semacam pertemuan dengan orang, akhirnya saya dan teman saya itu kan setelah acara, karena sejak awal kita setelah acara itu kita akan ekspedisi ke makam-makam keramat di Bogor gitu. Wilayah Bogor. Wilayah Bogor ataupun tempat-tempat yang bersejarah di Bogor. Setelah acara itu kita juga sempat, itu sosok itu sempat ikutin terus, walaupun nggak ada efek apa-apa, maksudnya nggak berpengaruh apa-apa sama tim dan sama saya. Nah, waktu itu hujan gede, terus ada teman yang setelah acara ini udah ngobrol-ngobrol, yuk kita kemana. Nah, rencana kita memang pertama di Batu Tulis. Batu Tulis itu kan prasasti penobatan Raja Sunda dulu ya, di Batu Tulis, dan yang di depannya itu ada istana Bogor yang ditempati Soekarno pada saat itu. Kita setelah acara kita sempat makan dulu, kemudian ke Batu Tulis itu. Sampai di sana hampir jam 11-an lah, jam 11 malam, ternyata sudah terkunci. Jadi di situ cuman lihat dari depan, kemudian di depannya kan ada istana juga, istana kepresidenan, cuman bukan istana Bogor yang dipakai Pak Jokowi sekarang, tapi yang dulunya sempat dipakai Pak Soekarno di situ. Nah, waktu di situ memang kita ada kayak energi yang menarik untuk ke istana itu. Jadi kan cuman hadap-hadapan. Sempat di situ teman-teman merasakan ada energi besar di di istana itu. Tapi kita nggak sempat masuk, cuman di pagar luar aja. Dan di situ kalau teman saya yang lihat, katanya memang ada energi yang tarik menarik di istana itu, di areal istana itu ya. Iya, areal istana itu. Kalau saya melihat flashback ke belakang ya, nggak tahu kayak ada gambaran gitu di situ dulu tempat kayak tempat berlatih lah di situ. Itu tempat berlatih apa itu, Mas? kayaknya mungkin ya seorang orang pakai kuda tapi muda. Jadi kayak mungkin anak raja atau apalah di situ yang biasa berlatih di situ. Ya, berlatih berlatih silat apalah kalau kayak itu lah, kanuragan itu ya. Di situ. Kemudian di situ juga kalau di istana itu memang lihat ada beberapa pusaka yang memang disimpan di situ gitu. Kemudian setelah dari situ kita beranjak ke Istana Bogor. Istana Bogor kurang lebih hampir setengah jam kita dari Batu Tulis sampai ke Istana Bogor. Sampai situ sekitar jam 12 malaman. Dan jam 12 malam itu kan sudah lumayan sepi. Dan dari awal kita ngobrol sama temen orang Bogor situ kan, kita memang sudah ada tujuan ke Istana Bogor. Cuman kan waktu itu karena akan mendekati kontestasi Pilpres ya, nah teman itu kan bilangnya nggak mungkin bisa masuk, selain karena sudah malam, karena ini akan mendekati kontestasi Pilpres ini, warga ada larangan untuk masuk ke situ sebenarnya. Cuman karena kita justru nekat ke sana, barangkali bisa diperbolehkan, ataupun kita nanti ya lihat aja lah dari
dari depan gerbang itu. Sampai di situ kita ketemu sama penjaga situ, kita minta izin karena sebenarnya izin kami untuk ziarah ke makam leluhur, kita di situ. Kemudian kita ngobrol banyak terkait dengan ada berapa makam di situ, dan alhamdulillah diperbolehkan untuk masuk. Jadi 5 orang kita itu, termasuk saya, itu masuk ke dalam. dari mulai gerbang itu, kan cukup jauh, jadi hampir mungkin ada sekitar 300 meteran mungkin ya, atau mungkin hampir mendekati 1 kilo kayaknya. Jauh sih, lumayan ya. Lumayan. Kan gelap ya, Iya, dan gelap jauh, terus kita memang diarahkan sama penjaga di situ. Jadi diarahkan untuk menuju ke makam yang ada di Istana Bogor itu. Dan kita dikawal ke sana. Sampai sana itu memang kondisinya gelap gulita, termasuk di jalan pun penerangan minim ya, apalagi pas kita sampai di makam itu gelap sekali. Kita juga sempat mau masuk, ternyata sudah digembok di situ. Nah, kita juga sempat menjaga, Pak, ini kok kita nggak bisa masuk karena sudah terkunci gitu. Nah, akhirnya penjaganya lewat pintu samping aja gitu, lewat pintu samping. Nah, setelah kita berlima, kemudian yang masuk hanya 3 orang, yang berani masuk ke situ. Berarti masuk ke dalam areal makam itu ya? Areal makam itu. Jadi areal makamnya itu kayak di tengah-tengah kita memang dari awal, dari pintu gerbang masuk, kemudian belok kanan masuk. Jadi kayak di hutan-hutan gitu tempatnya kan, karena malam ya, kita nggak tahu, belum pernah masuk siang ya. Jadi seolah-olah kita masuk ke hutan, terus di tengah-tengah itu ada semacam kayak makam. Di situ ada beberapa makam yang memang dipelihara dengan baik gitu. Dan juga kalau lihat itu juga sekelilingnya sudah dibangun bagus. Kemungkinan kalau siang juga dikunjungi warga, kan di situ memang diperbolehkan untuk mengunjungi Istana Bogor untuk wisata juga, gitu. Cuman kalau waktu malam itu kan ngeri. Pohonnya itu kan besar-besar di situ. Makanya kan Istana Bogor itu kan salah satu paru-parunya di Bogor kan di situ, karena pohon-pohonnya masih besar-besar. Kemudian kami bertiga masuk, di situ tawasulan di situ. Kemudian ada, kalau nggak salah itu ada 4 makam ya. Jadi pertama makam Ratu Galuh. Ratu Galuh itu berarti istri keduanya Raja Pajajaran ya. Kemudian ada makam Senopatinya, ada makam Panglima Pajajaran. Kemudian satunya itu kayak, kalau nggak salah itu ya orang yang hidup di zaman itulah, orang yang hidup abdi dalam dari situ. Saat kita tawasulan di situ, kita memang juga kita persiapan bawa ukup. Di situ memang banyak bunga-bunga ya, banyak bunga-bunga yang mungkin bekas orang ziarah ataupun memang disediakan pengelola untuk di situ. Termasuk bunga kantil, ada bunga sedap malam, dan bunga mawar melati, banyak lah di situ. Kita sempat tawasulan di situ, dipimpin teman di situ. Dan kalau saya sendiri merasakan saat tawasulan di situ, memang banyak sosok-sosok yang datang. Karena mungkin ya, karena di dunia mereka kan ketika ada sesuatu hal yang ramai, mereka juga mendekat. Nah, banyak sosok yang datang.
ada sosok kakek-kakek, ada sosok hewan tinggi besar, kemudian ada yang cukup aneh bagi saya itu ada sosok ular. Kayak kalau dilihat di anu itu kayak semacam dari pantai selatan, ya, nyerok itulah. Ularnya itu seperti apa, Mas? Jadi ular tapi bertubuh manusia. Oh, ular tubuh manusia. Ya di situ itu juga pakai pakaian warna biru, kemudian pakai mahkota. Jadi bentuknya ular, tapi ularnya kayak gimana ya? Kayak nggak terlihat, nggak semeringah. Jadi kayak lemes gitu loh. Nggak tahu kenapa. Dan setelah komunikasi batin ya dengan sosok ular itu, ternyata kenapa saya nggak diikutkan ditawasuli. Berarti minta didoakan juga ya. Itu sosok ularnya itu laki-laki apa perempuan, Mas? Perempuan. Jadi kayak kalau yang digambar-gambar itu kayak Nyai Rong Kidul itu lah. Ya seperti itulah. Iya, tapi sosoknya memang tubuhnya setengah apa ular, atasnya memang wanita cantik. Dan sempat di situ cukup lama lah, hampir mungkin setengah jaman di situ, meditasi di situ. Dan ada beberapa sosok yang datang, kemudian ada yang minta komunikasi, dan ada juga yang memberikan bunga, 2 bunga. Jadi di situ karena mungkin bunga yang buat pewangian di situ, atau mungkin bekas orang ziarah di situ pada jatuh. Nah itu ada 2 bunga yang memang sejak awal di sebelah saya itu ya saya di situ memang hanya untuk mendoakan, nggak meminta sesuatu apapun. Cuman di situ saya diminta untuk membawa bunga itu. Padahal saya sudah nolak, enggak lah. Maksudnya sih hanya untuk ziarah, nggak mau minta macam-macam gitu loh. Cuman nggak dibawa aja karena itu untuk kenang-kenangan. Itu yang menyuruh Mas Guntur membawa bunga itu siapa, Mas? Jadi itu ada kayak sosok perempuan ya, kayak sosok perempuan yang pakai baju adat Sunda kayak gitu. Cuman nggak tahu siapa karena nggak nyebutkan nama. Cuman kita juga nggak begitu jelas ya, karena kita di kondisi saat meditasi, jadi ada komunikasi batin itulah. Cuman akhirnya saya bawa bunga itu ya sebagai kenang-kenangan. Dan ada juga sosok yang tinggi besar itu, jadi karena ada 3 teman saya, 1 teman saya itu memang orangnya lugu. Kemudian teman saya yang mimpin tawasulan di situ langsung menghentikan, sudah khawatir terjadi hal sesuatu gitu sama saya dan sama teman saya. Orang yang lugu tadi ya? Ya sama saya juga. Dan sama kita juga lah, bareng-bareng. Barangkali ada hal yang mungkin nggak berbahaya lah bagi kita semua, makanya diselesaikan waktu itu. Dan waktu itu memang wah suasananya tenang sekali, tenang, adem, terus kayaknya fresh sekali di situ. Dan kita memang masuk situ karena nggak ada penerangan sama sekali, kita pakai HP masuk itu. Berarti minim sekali penerangan. Penerangan kita hanya waktu itu memang Bogor hujan, tapi setelah jam 12 itu bersih sekali langitnya. Jadi kita diterangi sama langit aja, langit yang cerah gitu. Selain itu kita pakai HP. Dan setelah itu ya kita memang ditarik teman saya itu untuk keluar semua, udah selesai. Dan kita bawa air. Di situ memang ada beberapa air yang banyak orang yang membawa air itu untuk mendapatkan berkahnya lah. Sumber mata air atau memang air sudah ditaruh di tempat itu? Seperti kolam atau gimana? Enggak, jadi itu air kayak keran. Oh, keran. Kayak keran, cuman dia ngalir terus. Dan ada beberapa titik air di situ sih memang. Mungkin buat apa ya namanya, bersuci atau wudhu atau apalah sebagainya di situ.
dan di luar. Jadi ada tempat kayak pemakaman gitu, dan di dalam juga ada tempat lagi. Jadi 2 sub, pintunya 2 kali, pintu pertama kemudian pintu kedua. Kemudian di pintu kedua itu sudah pakai keramik dan bersih, namanya bersih. Kalau yang di depan itu memang ada tempat buat duduk dan ada airnya juga di situ, ada sumber airnya juga. Setelah kita membawa beberapa air, kemudian kita pamitan dan kita keluar dari situ, dan dari mulai kita masuk ke situ pun sosok yang tadi kita dari awal ngikut, itu yang kakek-kakek dan sama harimaunya itu juga tetap ngikut, nggak tahu apakah waktu di dalam makam itu juga masuk ya, juga. masuk cuman di belakang. Jadi nggak tahu apakah itu memang melindungi kita, tapi karena sepanjang perjalanan pun kan nggak ngapa-ngapain, cuman ngikut aja gitu. Mungkin juga leluhur kita yang ada di sana mungkin ya, mungkin yang melindungi kita saat berada di Bogor. Iya. Gitu. Jadi terus ekspedisi Bogor yang kita nggak nyangka bisa masuk ke Istana Bogor, karena waktu itu memang kondisinya katanya tidak memungkinkan. Alhamdulillah tim kita bisa masuk ke sana, bisa ziarah di sana, bisa berdoa di sana, dan kita juga dapat oleh-oleh. Tapi juga kalau keadaan normal pun tidak ada pilpres juga, mungkin jam-jam segitu udah nggak boleh masuk ya Mas? Ya nggak boleh, jam 12 malam gitu. Ini boleh. Iya, mungkin ini berkah juga. Iya, ini berkah juga. Mungkin leluhur dari sana juga mempersilahkan kita untuk karena di sana. Itu Mas, cerita Bogor yang sampai saat ini pun masih teringat jelas ketika kita duduk di sana, suasana, kemudian gimana energi di sana itu sangat nyaman sekali untuk kita meditasi di situ. Ayem lah Pak. Ayem. Oke, gitu Mas, siap. cerita sekelumit. Terima kasih Mas Guntur sudah berbagi kisah medeni di sini. Demikian sedulur Gromet, kisah medeni yang telah disampaikan oleh Mas Guntur Sakti. Bagi sedulur Gromet yang ingin berbagi kisah medeninya di sini, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim email di bawah ini. Demikian episode Gromet kali ini, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.